lah perlindunganku, Dialah perlindunganku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Oleh kebaikan, oleh kemurahan, kami ada dalam situasi sekarang ini. Engkau yang membimbing hidup kami, Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menaungi hidup kami di dalam kekuatan sayap-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau yang mempunyai kuasa untuk senantiasa melindungi kami. Kami menyerahkan hidup ini kembali ke dalam tangan-Mu bersama nikah kami, keluarga kami, bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun umat-Mu berada. Tuhan sendiri yang akan menyertai memelihara kami menghadapi situasi kondisi yang menggoncangkan dunia dengan virus corona ini Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami adalah umat yang Engkau kasihi, umat pilihan-Mu sendiri, umat yang Engkau sudah berkorban untuk kami. Kami menyerahkan kembali semua ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami menjadi saksi hidup di hari-hari akhir ini, supaya dunia boleh melihat dan menyaksikan padamu ada kekuatan, padamu ada benteng yang menjadi perisai hidup kami, dan padamu kami hidup.
Terima kasih Bapa. Hamba serahkan kembali semua apa yang terjadi dalam dunia ini. Berilah kemurahan-Mu kepada semua manusia-manusia yang menghadapi goncangan ini. Kiranya kemurahan-Mu, kasih setia-Mu memelihara semuanya Tuhan. Supaya semua boleh kembali kepada Engkau dan percaya kepada Engkau, dan keselamatan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami akhiri semua ibadah ini dengan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh damai sejahtera daripada Bapa, pemeliharaan dan penyertaan daripada Yesus Kristus, hari ini dan seterusnya kita senantiasa berdiri dan berkenan di hadapan Bapa di sorga, menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi yang sudah menggoncangkan dunia sekarang ini, termasuk gereja Tuhan, umat Tuhan. Mari, firman adalah pengharapan dan kekuatan kita. Kita tahu firman Tuhan dalam kitab Wahyu sudah menubuatkan apa yang akan terjadi di hari-hari akhir ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Saudaraku sekalian, dimanapun engkau berada sekarang ini, mari kita dengarkan ini firman. Di hari-hari akhir ini kita menghadapi perkara-perkara yang sangat luar biasa. Di dalam Wahyu pasal 3 berkata, pada ayat yang ke-8, di sana tertulis, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini adalah bagian pertama. Ya, kita menghadapi perkara-perkara yang akan terjadi di depan ini, yaitu kita menghadapi pintu yang tertutup. Ya, pintu yang tertutup ini itu terkait dengan hal-hal jasmani sampai kepada perkara-perkara yang rohani. Nah, pada ayat ke-7 dikatakan, ia adalah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dikatakan lagi, apabila dia yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di sini kita dihadapkan dengan dua kenyataan. Apakah kita menghadapi pintu yang terbuka atau kita menghadapi pintu yang tertutup? Nah, di sini kita melihat bagaimana kondisi kita sekarang ini. Teristimewa dengan kehidupan kerohanian kita. Apakah firman yang kita seringkali dengar dalam ibadah, di rumah kita membaca firman, apakah firman ini terbuka untuk kita
supaya kita memahami, mengerti apa yang menjadi rancangan rencana Tuhan di depan. Dia yang mengatur perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, nikah, buah nikah, keluarga, masa depan kita. Atau sama sekali firman yang kita dengar ini, kita hanya membaca, tapi kita tidak mengerti, tidak terbuka apa yang menjadi kehendak dan rancangan Bapa di surga. Ini berarti pintu itu tertutup buat kita. Sadarilah umatku, ini hari-hari sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Apa yang terjadi sekarang ini dengan COVID-19 ini, Corona merajalela, semua manusia takut, termasuk umat Tuhan. Haleluya. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia adalah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Di sini merupakan pengharapan kita. Di sini adalah kekuatan kita. Di sini kita menaruh kehidupan kita. Dia yang memegang. Kalau ia membuka buat kita, kita akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau ia menutup, kita akan tinggal di luar. Di luar itu menunjuk keadaan yang tidak terpelihara. Keadaan yang tidak terlindungi. Nah, di sini kita harus menyadari betapa hebatnya apa yang akan Tuhan kerjakan, yang akan menimpa orang-orang percaya yang hidup di hari-hari ini dan ke depan. Saudaraku sekalian, kalau kita ada sampai hari ini, kita harus menyadari Tuhan memberi kita kesempatan untuk boleh menerima janji ini. Janji apa itu? Dia yang memegang kunci Daud. Bukan siapa-siapa. Ini artinya kita harus datang kepada Dia. Siapa Dia? Di sana dikatakan, Dialah firman dari yang kudus, yang benar. Di sini kita datang. Kita mendengar firman-Nya. Yang sanggup menguduskan. Yang sanggup menyucikan. Yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia yang benar. Suratan 1 Yohanes pasal 5 dikatakan, Dia adalah Allah yang benar. Dan kita datang kepada Dia yang benar. Nah, di sini kita mempunyai pengharapan. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dikatakan, aku tahu apa yang engkau kerjakan. Tuhan tahu bagaimana kondisi kita sekarang ini. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Dalam ibadah, dalam penghabisan pelayanan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Di sana dikatakan, lihatlah, aku sudah membuka pintu bagimu. Ini janji. Kita harus memegang ini janji. Dia yang berjanji, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Sebab janjinya dikatakan, ya dan amin untuk kita yang percaya. Ia sudah membuka pintu buat kita. Kalau Ia buka, tidak ada yang dapat menutup.
Dikatakan lagi, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu hari-hari akhir ini menghadapi banyak pencobaan, menghadapi banyak perkara-perkara yang terjadi. Terlebih-lebih kita menghadapi virus corona ini yang merajalela, musuh yang tidak terlihat, yang dikatakan ia datang mencerai-beraikan, ia datang membunuh manusia. Dan dikatakan, aku tahu, Tuhan tahu, kita tidak seberapa kemampuan kita, kekuatan kita. Kita ini kecil menghadapi apa yang sedang terjadi. Firman Tuhan berkata, namun engkau menuruti firman-Ku. Engkau melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya kita percaya apa yang ia firmankan itu, yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Saudara, kita kecil menghadapi kenyataan yang apa yang terjadi sekarang ini. Memang tidak seberapa kekuatan kita menghadapi ini. Ini virus ini baru awal penderitaan. Baru awal. Belum kita menghadapi pertengahannya. Yang datang yang lebih hebat lagi. Belum kita menghadapi yang akhir. Yang ketiga itu. Virus ini kita tidak melihat wujudnya. Seperti apa? Musuh yang tidak terlihat. Tapi nanti yang ketiga. Kita akan melihat musuh yang ada wujudnya. Yang berupa pribadi yang juga akan menggoncangkan dunia dengan kode etik 666 anti Kristus. Saudaraku, ini yang pertama. Tuhan sudah membuka pintu buat kita. Kita akan melihat apa yang Tuhan berikan kepada saya kemarin. Ya. Dalam kitab Nabi besar Yesaya pasal yang ke-26 ayat 20 sampai ayat 21. Kitab Nabi Yesaya pasal 26. Ayat ini di dalam susunan tabernakel itu terkait dengan mezbah korban bakaran. Ya. Di mana Kristus sudah berkorban diri buat dosa manusia kita di sana. Pada ayat 20 dikatakan, dalam salinan lama saya bacakan, pergilah kamu, hai segala umatku, ada tanda seru di sana. Pergilah kamu, hai kamu segala umatku, ada tanda seru. Ini diserukan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, dimanapun umat itu berada. Ya. Dikatakan, masuklah ke dalam bilikmu yang bersekat dan kancingkanlah pintu dari belakangmu. Sembunyikanlah dirimu barang sesaat jua, sehingga murka itu sudah lalu. Ini
salinan lama, ya. Saya akan bacakan salinan baru, dikatakan, mari bangsaku. Dalam bahasa aslinya dikatakan, mari umatku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Kita sedang menghadapi apa yang sedang terjadi. Seperti murka yang sangat hebat untuk membunuh manusia. Firman Tuhan berkata, pergilah kamu, semua umatku. Ayo pergi. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Jangan kita terlibat di dalamnya. Pergilah kamu, umatku. Masuk dalam bilikmu. Ayo masuk ke dalam kamarmu. Kancingkanlah pintu dari belakang. Kunci itu pintu. Artinya, jangan kita berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di luar. Murka yang sedang meneror manusia-manusia untuk membunuh manusia. Sembunyikanlah dirimu barang sesat. Ayo, kita harus bersembunyi sampai murka itu lewat. Di sini artinya kita harus datang kepada Tuhan. Ia sudah membuka pintu itu buat kita. Masuklah. Masuklah umatku. Pintu anugerah kemurahan kasih setia Tuhan itu. Di sana pintu yang tertutup itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan membuka buat kita. Kita masuk. Ayo segera kita masuk. Bukan waktunya kita berlambat-lambat, bermain-main dengan keadaan apa yang sedang terjadi ini. Sadarilah rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua umatnya. Bersembunyi di dalam. Kalau kita masuk, kita kuncikan itu pintu yang di belakang kita masuk. Ayo, bersembunyi di sana. Dalam Injil Matius dikatakan, Bapa melihat apa yang sedang kita kerjakan yang tersembunyi itu. Dia akan menolong kita semua. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dalam cetakan lama dikatakan, karena sesungguhnya Tuhan keluar dari dalam tempatnya hendak membalas kesalahan segala orang isi dunia kepadanya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Bumi tidak dapat menyembunyikan, menutup apa yang sedang terjadi, darah-darah di mana mengalir sekarang, kematian, kematian dan kematian. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara, Tuhan begitu baik. Dia mau menyelamatkan kita semua. Ini saatnya kita harus percaya ini firman. Firman yang bagaimana? Yang kudus.
yang sanggup menyucikan kita. Firman yang benar yang akan membawa kita nanti menuju ke arah kesempurnaan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Kalau kita masih ada sekarang ini, engkau umatku mendengar ini firman, percayalah, pegang ini janji firman. Dia yang membuka pintu, tidak seorang pun dapat menutupnya. Haleluya. Kita lihat lagi apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga tadi. Apa yang akan dia kerjakan sangat luar biasa. Saudara, sebelum kita baca Wahyu, saya mendadak teringat ini Kolose pasal 3 ayat 3. Ya. Anda punya Alkitab, Anda buka. Mari. Kolose pasal 3 ayat 3. Di sana dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita sudah mati. Mati bagi daging, mati bagi dunia. Kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Memang kita hidup di dunia. Apa yang dunia kerjakan, kita tidak berhubungan. Apa yang dunia sedang terjadi, kita nggak ada hubungan. Hidup kita dikatakan tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita tersembunyi. Siapa Kristus? Dia yang mengurapi. Kita diurapi. Kita dijamah. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kita hidup di dalam kasih Allah Bapa. Ini hal yang sangat luar biasa. Apa yang akan dia kerjakan untuk kita. Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita lari. Lari dan lari. Seperti firman tadi berkata, pergilah kamu semua umatku. Pergi. Artinya kita harus berlari dan berlari. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Dengan keadaan apa yang terjadi sekarang ini. Kita lihat lagi. Wahyu 3 ayat 9. Di sana dikatakan lagi. Lihatlah. Beberapa orang dari jemaah iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yang kedua, kita menghadapi jemaat iblis. Jemaat iblis. Mereka mengerti firman. Mereka beribadah. Tapi kita menghadapi mereka. Apa yang mereka nyatakan hanya kepalsuan, dusta, kepalsuan dan dusta. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblis adalah pendusta, bapa segala dusta. Ya. Kita lagi lihat kembali pada ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini
yang akan Tuhan kerjakan. Kita menghadapi pencobaan yang sangat luar biasa yang kita lihat sekarang ini. Pencobaan-pencobaan yang sangat menakutkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, yang menimbulkan banyak krisis ekonomi, politik, kematian, jeritan dan lain sebagainya. Ini saatnya. Ini saatnya. Kita harus memegang kunci yang dikatakan dia yang memegang kunci Daud. Apa itu? Kita harus selalu setia. Jangan kita menyangkal namanya. Jangan kita menyangkal pribadinya yang kudus dan yang benar. Firman yang kita dengar ini. Ini kunci yang dia sediakan buat kita. Haleluya. Dimulai dengan setia. Kita beribadah. Kita mendengar firman Tuhan. Kita melayani. Dan kita tidak menyangkal dia. Dia yang akan mengatur masa depan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Amos pasal 8 ayat 11 di sana dikatakan sampai 14 itu. Waktunya akan datang di mana firman Tuhan tidak bisa lagi, ya, tidak akan diberitakan lagi, tidak akan diperdengarkan lagi nanti. Ini menyadarkan kita. Saat itulah pintu kemurahan itu tertutup buat semua kita yang tidak setia. Kalau ini pintu tertutup, pencobaan demi pencobaan, masalah demi masalah, problema demi problema datang menimpa. Seringkali kita tidak sadar dalam ibadah kita banyak kali tidak setia. Dalam membaca firman, mendengar firman, kita tidak setia. Saudaraku, ingat, Wahyu berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Itu sebabnya, mari jangan kita begitu gampang dan meninggalkan ibadah kita. Kita harus tetap setia. Apapun yang terjadi sekarang ini, ayo kita tetap setia. Dengarkan ini firman. Walaupun engkau ada di rumah, renungkan. Jangan kemana-mana. Sebab kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya kesetiaan. Itulah Tuhan menolong kita. Engkau mendengar ini firman yang singkat, yang akan memberi kita pengharapan, kekuatan menghadapi apa yang akan terjadi. Nah, inilah saatnya Tuhan akan menolong kita. Sebab Tuhan sendirilah yang akan bertindak sebagai apa? Pembela kita, perisai kita, benteng kekuatan kita, perlindungan kita. Ia membuka kedua sayapnya, melindungi seluruh umat yang ia kasihi, yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia membuka lebar-lebar kedua sayap untuk memelihara kita. Apa itu? Kedua sayap. Itulah firman Tuhan yang terbuka saat ini. Yang Tuhan bukakan. Yang kita dengar, kita percaya, dan kita melakukan. Dan Roh Kudus yang menyertai, melindungi, memberi kemampuan buat kita untuk kita selalu boleh setia.
Haleluya. Memang di hari-hari ini kita menghadapi masa sukar sulit. Sukar sulit. Tapi di sinilah apapun yang sedang terjadi, Tuhan punya satu kerinduan. Masuklah. Artinya jangan kita berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di luar, yang menggoncangkan banyak iman umat Allah. Kita masuk ke dalam. Kita hanya berhubungan, bersekutu dengan firman pribadinya yang kudus dan yang benar. Supaya iman kita tidak tergoncang. Kita tetap setia. Haleluya. Dan kita akan menghadapi senantiasa pintu yang terbuka. Keselamatan itu senantiasa Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Saudara, ini yang terakhir. Dalam Amos 8 ayat 11 tadi dikatakan, kelaparan itu akan datang. Semua manusia sekarang menimbun bahan makanan jasmani. Ya, menimbun. Semua ditimbun. Itu jasmani. Firman Tuhan berkata, engkau akan lapar lagi. Tapi ini Tuhan mengajar kita. Mari kita menimbun hal-hal yang rohani. Firman Tuhan. Yang akan menjadi makanan kita. Untuk menuntun perjalanan hidup kita ke depan. Supaya kita terpelihara. Sebab firman Tuhan berkata, sekali ia berfirman, semuanya akan tercipta. Jadi kalau kita percaya firman yang ia sampaikan, Tuhan akan menciptakan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dari yang tidak ada menjadi ada untuk kita. Kita semua percaya. Ini firman Tuhan. Haleluya. Mari. Yang penting kita tetap setia. Apapun yang terjadi, jangan engkau menyangkal namanya. Percayalah. Semuanya ada waktunya akan berlalu. Dan kita hidup dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Oh, haleluya. Saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang.
teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita angkatkan tangan kita. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi. Sebab tanganku dipegang teguh. Begitu besar kenyataan kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Engkau mengerti keadaan kami umat-Mu, dimanapun kami berada sekarang ini, bersama seluruh sidang Tuhan yang ada di Purun, yang ada di Siantang, yang ada di Segedong, bahkan semua umat-Mu yang ada di mana-mana, menghadapi goncangan, ketakutan, goncangan kematian. Banyak hal sudah membuat iman umat-Mu Tuhan begitu tergoncang. Kiranya firman yang Engkau nyatakan ini menjadi satu kekuatan untuk kami semua, umat yang Engkau sudah mati untuk semuanya. Haleluya. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu bagi umat-Mu, supaya kami semua tetap setia, tidak menyangkal nama-Mu, tidak bimbang menghadapi apapun yang Engkau izinkan terjadi. Goncangan demi goncangan. Ini baru awal goncangan. Belum goncangan pertengahan yang lebih hebat lagi. Bahkan goncangan yang terhebat yang akan Engkau nyatakan. Haleluya. Tuhan, inilah saatnya kami belajar untuk masuk melalui pintu kemurahan yang Engkau buka buat kami, supaya sesuai dengan kerinduan hati Bapa, kami ada di dalam rancangan-Mu, masuk melalui pintu-Mu, mengkuncikan pintu yang di belakang kami, dan kami bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam pribadi-Mu Bapa. Kami terpelihara sampai semua amarah, murka itu lewat, dan kami hidup. Kami hidup karena Engkau yang memberi kami hidup. Semua adalah kemurahan-Mu buat kami. Hamba menyerahkan semua seluruh umat-Mu yang digembalakan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, sertai, pelihara. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa firman dan kuasa darah-Mu.
Sebab kami tahu kami tidak punya kemampuan menghadapinya. Dan Engkau juga tahu. Tapi Engkau sudah membuka pintu kemurahan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kemurahan-Mu. Haleluya. Hanya kepadamu lah hamba-Mu bersama seluruh sidang Tuhan menyerahkan, mempercayakan kembali tubuh jiwa roh ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang, menuntun, membimbing hidup kami. Engkau sendiri yang melukiskan setiap kehidupan kami ke dalam telapak tangan-Mu. Dan kami akan terpelihara senantiasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati firman ini menjadi kekuatan bagi sidang Tuhan. Siapapun yang mendengar ini firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kerjakanlah lebih lanjut apa yang akan Engkau kerjakan bagi umat-Mu. Yang terbaik, Engkau sudah sediakan masa depan yang baik. Sudah Engkau sediakan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu. Berkati nikahnya. Berkati anak-anak kami. Berkati keluarga kami. Berkati usaha pekerjaan apapun. Dengan goncangan apapun yang terjadi. Kami hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Yang sudah mendengar firman-Mu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang kami butuhkan. Tuhan akan tambahkan sampai berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat, puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku,
tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Shalom.